Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Dan kami percaya urapan-Mu mengalir Tuhan di saat kami memuji, di saat kami menyembah. Kami percaya Roh-Mu selalu hadir menemani kami di setiap musim kehidupan kami. Terimalah sembah dan hormat kami. Dan kami percaya nama-Mu yang akan memberkati hidup kami dari dulu sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Ya Masyarakat. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan, sebab Kau Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari kau yang percaya bersama-sama memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan, sebab Kau Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan, sebab Kau Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari bersama-sama sembah Dia.
kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Oh, Kau yang ku sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang terindah. Haleluya. Terima kasih, kasih setiamu nyata di hidup kami Tuhan Yesus. Segala hormat. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, kami sembah, kami sembah. Oh yang layak. Terima kasih. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah pemilik hidup kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kau yang terindah. Ya Tuhan, haleluya, haleluya. Terimalah sembah dan hormat kami, terimalah pujian. Oh Yesus, ya Tuhan. Oh, dia sungguh indah, dia Yesus, dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan hidupnya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, kan Yesus. Oh haleluya, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja.
sembah, Kau ku puji, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kau yang percaya, Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan hidupnya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus. Mari bersama-sama katakan, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan namanya, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau puja, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. 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 Sembah, sembah, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, penuhi tatamu Tuhan. Sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Engkau baik. Tuhan, Kaulah sumber kekuatan di hidup kami Tuhan.
Sebab itu kami percaya nama-Mu dahsyat di atas segala-galanya. Ya Tuhan. Haleluya. Sembah dan penuhi tatamu Tuhan. Sembah dan penuhi tatamu. Sembah. Sembah dan puji penuhi tatamu. Mari katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Katakan berdiri. Berdiri di tengah kami. Ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Dia. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bersama-sama buat kami terhubung dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami menyembah dengan roh dan kebenaran-Mu. Ku terhubung denganmu Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
haleluya. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Sembahlah Dia dengan roh dan kebenaran Dia. Yesus kaulah satu-satunya junjungan di hidup kami, satu-satunya penolong di hidup kami. Terimalah hormat, terimalah sembah. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Terhubung denganmu Tuhan, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan ku terhubung, ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi bersama-sama katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan ku terhubung, ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sembah Dia, haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami percaya di saat kami menyembah, bahagia kami penuh Tuhan. Bahagiaku penuh saat kami menyembah Engkau. Mari bersama-sama sembah Dia sebelum engkau menikmati firman Tuhan yang akan segera kita dengar pada malam hari ini. Mari sembah Dia, haleluya, haleluya. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, haleluya. Oh, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku,
mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Ku rindu diam di baitmu, menikmati anugerahmu. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Yesusku, kau kerinduanku, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, yang percaya mari menyembah Tuhan. Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, mari bersama-sama sembah. Memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Segala hormat, pujian, syukur kami kembalikan hanya di dalam nama Yesus. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Kami serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta David Limanto. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Malam hari ini kami berterima kasih untuk waktu kesempatan yang baik yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga malam hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Mari Tuhan berfirman-Lah pada kesempatan malam hari ini. Kami rindu Engkau berbicara pribadi lepas pribadi. Dan Roh Kudus, kami tidak batasi kuasa-Mu. Berbicaralah buat setiap anak-anak-Mu. Pakai telinga roh kami supaya kami semakin peka akan rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami. Biar nama-Mu saja dipermuliakan hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Shalom. Biar sukacita, kasih karunia, berkat dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Tidak terasa kita sudah melewati pertengahan bulan. Saya mengucapkan Anda yang merayakan Cap Gome, Happy Cap Gome ya. Meskipun
tidak dikirim, tidak apa-apa. Saya mengucapkan Happy Valentine bagi yang merayakan Valentine. Biar kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Bapak Ibu, malam hari ini saya akan sampaikan sebuah firman Tuhan tentang sebuah tema yang namanya pembuka jalan. Kita lihat dari pengalaman Yusuf, Bapak Ibu. Yusuf itu seorang anak Yakub yang dipilih Tuhan untuk membuka jalan bagi orang-orang Israel sehingga luput dari kemusnahan atau kelaparan. Tetapi apa yang dialami oleh Yusuf ini merupakan sesuatu yang menjadi perenungan buat kita malam hari ini, supaya kita semua yang dengar firman Tuhan hari ini, kita ini sedang diingatkan. Anda lihat pengalaman daripada Yusuf yang asalnya dia punya mimpi yang indah, tetapi dia harus dibenci, dia harus dijual, dan akhirnya masuk dalam fase kesepian. Kemudian difitnah oleh Tante Poti, kemudian harus masuk penjara, kemudian menafsirkan mimpi, dan barulah saat itulah Yusuf naik menjadi seorang perdana menteri. Kalau Anda pelajari itu durasinya sekitar 13 atau 14 tahun. Yusuf baru mendapat penggenapan janji Tuhan. Ini mengingatkan kepada kita, semakin sulit keadaan kita, semakin Tuhan itu makin bekerja dalam hidup kita. Makanya di catur itu ada yang namanya, kalau bapak-bapak yang ngerti catur, itu ada yang namanya pion. Nah, apa sih tujuannya pion ini kalau Anda tahu, Bapak Ibu ya? Tujuan daripada pion ini adalah membuka, keliru ya. Apa sih tujuan daripada pion ini? Tujuan pion ini adalah membuka jalan, Bapak Ibu. Sebab yang di belakang-belakangnya tidak bisa jalan kalau dia tidak maju terlebih dulu. Jadi, Bapak Ibu, kita anak-anak Tuhan itu harus seperti pion yang bisa membuka jalan. Kita semua diizinkan melewati berbagai macam proses kehidupan di akhir zaman ini, membuat saudara dan saya itu menjadi pionir-pionir di akhir zaman, pembuka jalan di akhir zaman. Kita lihat sebentar ayatnya di Kejadian 45, ayat 4 dan ayat yang kelima. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Wah, ini satu kata-kata yang ditulis oleh Alkitab yang juga diungkapkan oleh Yusuf, sebuah kata-kata yang sangat menunjukkan orang yang sudah dewasa, orang yang sudah matang, memandang setiap proses kehidupan. Ketika masa-masa sukar yang dia alami selama 13 tahun, 14 tahun, dia dibenci, difitnah, kemudian harus hancur-hancuran, kemudian dia harus hidup mandiri, ada di penjara, sampai akhirnya menjadi seorang perdana menteri. Ketika kita melihat ini, kita jangan mudah menyimpulkan bahwa kayaknya percaya Tuhan itu harus melewati banyak proses. Kalau sekali lagi itu atas seizin Tuhan, maka kita pun harus terus melewatinya.
Tetapi kalau tanpa seizin Tuhan, kita pun bisa mendapatkan yang terbaik. Jadi saya mau katakan buat saudara, setiap kita kadang yang kita hadapi belum selesai, saya mau katakan jangan kita ini berhenti sebelum sampai kepada finish. Kalau malam hari ini saya mau katakan Anda mungkin dapat mujizat Tuhan, itu berarti baru langkah awal. Hasil akhirnya adalah apa? Hidup saudara dan saya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di sini dikatakan tadi ayatnya Yusuf sadar. Dia itu adalah seorang pembuka jalan. Sehingga orang-orang Israel itu dibawalah di Gosyen, Bapak Ibu. Dan di situ Tuhan pilih kita, saudara dan saya, untuk bisa menjadi pioner di akhir zaman dalam kehidupan ini. Sehingga kita punya cara pandang kita akan Tuhan itu jadi beda. Kelihatannya cara pandang kita itu secara kasat mata tidak baik, tetapi di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang baik. Mungkin sekali lagi di balik sakit penyakit kita, di dalam sakit penyakit kita, kita bisa menemukan ternyata kita bisa jadi pembuka jalan, menjadi kesaksian hidup. Bersyukurlah. Sekali lagi, kita ini bisa jadi pionir-pionir di akhir zaman. Jangan merasa kita ini alone, sendirian. Kemudian panik, kemudian kita jatuh bangun. Tuhan panggil saudara dan saya untuk apa? Punya sebuah planning, rencana yang besar, rencana yang dahsyat atas hidup ini. Makanya ketika kita melewati proses kehidupan ini, sesungguhnya, kembali saya ulang, sesungguhnya apa sih maksud Tuhan? Yang ini yang perlu kita renungkan. Supaya malam hari ini mata hati kita dicelikkan. Kita ternyata perlu mengerti firman Tuhan. Supaya hati kita, pikiran kita tidak salah menilai tentang Tuhan. Ini yang pertama yang perlu kita renungkan. Bahwa saudara dan saya itu harus ada 3 maksud Tuhan. Yang pertama adalah apa? Menjadikan saudara dan saya, menjadikanmu Kristen pengalaman. Bukan Kristen teori. Bapak Ibu, penting ini menjadi perenungan buat kita. Supaya kita ini jangan cuma dengar kekristenan secara tertulis saja, tetapi biarlah secara nyata, secara praktek. Kalau Anda pelajari Yusuf ini siapa? Anak Yakub, dan sebelumnya Anda pelajari Yusuf itu di rumahnya semuanya serba enak. Disediakan jubah yang mahal. Anak kesayangan Yusuf dari istri yang bernama Rakel. Bapak Ibu, ketika Yusuf ada di zona yang nyaman itu, kemudian harus berubah menjadi seorang budak. Itu tidak gampang, Bapak Ibu. Karena saya jumpai ada banyak orang yang kaya, kemudian jatuh jadi miskin. Langsung dia bisa jadi gila. Ya, dia langsung bisa protes sama Tuhan, marah sama Tuhan, dia akhirnya apa? Jadi orang yang putus harapan, kemudian jadi orang gila karena apa? Mentalnya sudah drop. Kita kadang-kadang diizinkan Tuhan seperti Yusuf melewati proses kehidupan itu, tujuannya adalah apa? Kita jangan jadi Kristen yang cuman pengalaman. Tapi bukan cuman Kristen teori, tapi sebuah Kristen yang berpengalaman. Beban berat yang kita pikul, kalau kita pikul dengan cara yang benar, akan membuat otot-otot iman kita ini jadi kuat. Ketika beban kita makin berat, kita makin sanggup menanggungnya. Karena apa? Kita percaya
kita punya kekristenan bukan Kristen teori, tapi Kristen pengalaman. Semua keadaan yang buruk kadang-kadang kita rindu supaya kita bisa cepat naik. Tetapi Tuhan izinkan kita ada di bawah supaya kita ngerti bahwa sekali lagi kekristenan bukan sekedar teori, tapi sebuah pengalaman. Di sebuah cerita, ada di sebuah bus, itu ada anak kecil yang selalu nyanyi. Ya, dia nyanyi sebuah lagu, dan dia selalu bilang apa? Indahnya bumi diliputi burung-burung pipit. Tetapi dia tambahkan katanya, tinggi-tinggi di awan, katanya. Lah, orang-orang bingung, kenapa kok ditambahi katanya? Ketika kacamatanya dibuka, ternyata dia buta, Bapak Ibu. Makanya dia ngomong katanya. Saya mau buat saudara yang dengar firman Tuhan malam hari ini. Banyak orang Kristen itu yang buta. Ya, saudara tidak sadar bahwa sesungguhnya Yesus itu dahsyat. Tapi kita nggak ngalamin apa-apa. Hari-hari ini Tuhan mau inginkan kita jangan jadi teori saja. Tapi kita harus ngalamin Yesus secara ajaib. Lihat pengalaman Ayub. Ayub berkata seperti ini, Bapak Ibu. Setelah Ayub melewati berbagai macam proses kehidupan, Ayub berkata seperti ini, Bapak Ibu. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Wah, Bapak Ibu, Ayub orang yang taat, takut akan Tuhan, setia mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan ketika ngalamin proses kehidupan. Ternyata selama ini Ayub cuma mengenal Tuhan secara teori, bukan sebuah pengalaman. Ketika dia ada dalam sebuah protes, bertanya kepada Tuhan, di situ Tuhan akhirnya menunjukkan banyak perkara-perkara ajaib yang perlu kita renungkan. Seperti yang terjadi dengan diri Ayub. Demikian juga kita semua yang ada di tempat ini. Masalah kita semua yang tahu cuma Tuhan. Yang paling dalam yang tahu cuma Tuhan. Tapi kembali saya mau ingatkan, percayalah, biarlah jangan jadi Kristen yang cuma kulit, tapi jadilah Kristen yang mendaging, mendarah daging. Jangan jadi Kristen yang dangkal, tapi Kristen yang mendalam. Suatu saat teman saya itu ngomong, di Penele itu ada rujak yang enak. Harganya 70-80 ribu. Itu disimpan di kulkas 1 minggu tidak rusak. Teman saya di luar negeri sempat beli dan memang sampai ke luar negeri tidak bisa rusak. Teman saya ngomong hoce enak, tapi saya tidak pernah ke sana. Kenapa? Karena saya memang juga tidak suka rujak, saudaraku ya. Tidak suka rujak yang namanya rujak petis itu saya memang tidak suka, saudaraku ya. Kenapa orang bisa ngomong berapa banyak? Karena mereka berdasarkan apa? Mereka pengalaman mereka. Tetapi secara teori, saya berkata saya belum mengincipi karena saya belum pernah ke sana. Demikian juga kita semua yang ada di tempat ini. Saya mau katakan buat saudara, jangan jadi orang Kristen yang cuma jadi Kristen teori, tapi Kristen yang harus berpengalaman. Artinya adalah apa? Tuhan betul-betul menjamah, menjumpai hidupmu, mengubah keadaanmu. Kalau belum sampai Tuhan menjamah kehidupanmu,
minta sama Tuhan, kejar Tuhan, sampai Tuhan mengubahkan segala-galanya. Suatu saat saya ketika SMP, saya itu sudah banyak melekat dengan Tuhan, tapi ketika SMP kelas 3, papa saya itu dipanggil Tuhan. Sesuatu yang menyedihkan bagi saya. Kenapa? Papa yang saya cintai, papa yang saya hormati, papa yang saya sanjung-sanjung di rumah, saya belum sempat balas cinta papa, pengorbanan papa, tapi papa diambil Tuhan. Sesuatu yang menyedihkan bagi saya. Dan saat itu saya tiba-tiba depresi dan saya tidak ngomong sepatah kata pun kepada semua orang. Kenapa? Saya stres, saya marah, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu kejam. Hampir 1 bulan, 30 hari, mama saya itu sampai mau nangis. Menghibur saya, kakak saya menghibur saya, semua menghibur saya. Tapi tidak ada satupun yang mengubah hati saya. Karena hati saya betul-betul terluka. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, tunjuk papaku ini di mana. Kalau engkau tidak nunjukkan papaku ini di mana, aku akan jadi gila. Aku akan hancur. Aku ini ngomong seperti itu kepada Tuhan dalam sebuah doa. Tiba-tiba suatu hari, sampai setelah saya doa itu 3 hari kemudian, dalam tidur saya mimpi dibawakan sama Tuhan, ditunjukkan sama Tuhan. Di mana papamu itu berada? Saya kaget. Oh, itu papa. Kemudian saya mau merangkul papa, saya mau mencium papa, tetapi tiba-tiba ada satu tembok yang menghalangi. Ada sebuah kaca yang menghalangi. Dan saya tanya, kenapa Tuhan saya tidak bisa jamah papa? Kamu tahu papamu itu ada di sana. Sana itu adalah Firdaus. Saya kaget di situ ternyata tempatnya indah. Tempatnya luar biasa hebatnya. Tempatnya luar biasa nyamannya. Dan saya tidak pernah jumpai di dunia ini. Tempat yang begitu enak, begitu nyaman, begitu tenang. Dan papa saya ada di sana. Kemudian tiba-tiba saya kepingin lari untuk menemui papa saya. Dan Tuhan langsung berkata, waktumu belum tiba. Cerdas saudaraku ya. Tiba-tiba saya bangun dari mimpi. Dan Tuhan berkata kepada saya, sekarang kamu sadar papamu ada di mana. Wah, saya langsung sadar dan saya langsung menangis sama Tuhan. Dan besok saya sudah langsung buka suara. Semua saudara saya, mama saya, itu semuanya pada bingung. Loh, dalam semalam diubahkan Tuhan. Dari mana ceritanya? Saya katakan, Tuhan menjumpai saya tadi malam. Dan saya tunjukkan, ternyata papa ada di tempat yang terindah. Saya baru tenang, karena di sanalah Tuhan menunjukkan yang terbaik bagi saya. Di sanalah saya baru menyadari bahwa jangan sekedar saudara itu percaya Tuhan secara teori, tapi tidak mengalami something good, sesuatu yang baik di hidupmu. Malam hari ini, minta sama Tuhan, supaya kita-kita yang ada di tempat ini jadi sang pembuka jalan. Supaya di mana kita berada, kita sekali lagi menjadi Kristen yang bukan teori, tapi Kristen yang berpengalaman. Yang kedua, maksud Tuhan itu apa sih?
Yang kedua, Tuhan minta supaya kita ini menjadi teladan bagi dunia. Nah, peristiwa Yusuf itu mengingatkan kepada kita. Kalau Yusuf itu dipermalukan, difitnah, tapi justru dia bisa jadi kesaksian bagi orang lain. Ini peristiwa ribuan tahun yang lalu. Sampai sekarang bisa menjadi sebuah pembelajaran. Kita diingatkan sampai kapanpun kita ini diminta supaya bisa jadi teladan, saksi bagi orang lain, terlebih bagi dunia ini. Karena ada orang banyak cerita dulu masa muda saya hebat, tetapi sekarang masa tua kita justru kita tidak jadi apa-apa. Tuhan ingatkan sekali lagi, di mana-mana kita harus memberitahukan bahwa Yesus itu adalah hebat. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Wow. Bapak Ibu, sudahkah kita jadi teladan bagi orang lain? Ataukah selama ini kita ini jadi batu sandungan bagi orang lain? Sebelum jadi teladan bagi orang lain, bagi orang percaya, bagi orang-orang di sekitar kita. Tapi yang terpenting dulu, jadilah teladan di rumah kita, di keluarga kita. Jangan kita ini justru menjadi cemoohan bagi orang-orang di rumah kita. Kita harus bisa praktek kekristenan yang nyata di hidup ini. Kalau dulu suka ngomel, sekarang jadi pribadi yang rendah hati. Dulu mulut kita selalu keluar kebun binatang. Sekarang keluar kata-kata firman Tuhan atau bicara tentang surga. Dulu ibu-ibu cerewet sekali, tapi sekarang suka memuji Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah perubahan yang nyata. Katanya orang makin setia, ada juga masalah yang terjadi. Saya mau katakan buat saudara, makin banyak yang tidak suka atau musuh, yang penting saudara dan saya itu jangan jadi troublemaker. Jangan jadi orang yang membuat masalah. Sejahat-jahatnya orang pada kita, jangan sampai kita ini jadi seorang yang troublemaker, yang provokator, jahat sama orang lain, nipu orang sana-sini, tukang berantem. Nanti ditanya, kamu ke persekutuan doa mana? Harvest Blessing. Sopo gembalai? Wah, Pak David Lee, saya yang kena. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, jangan sekali lagi, jadilah saksi, jadilah teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Berapa banyak saya sekarang ini dengar orang-orang Kristen ngomong, jangan jadi Kristen yang transaksi. Ada banyak orang ngomong seperti ini. Kenapa? Memang benar. Apa artinya transaksi? Kita sering ngomong kepada Tuhan, Tuhan minta aku timbal baliknya. Kalau aku memberi sekian, aku minta kembali sekian. Saya mau katakan buat saudara, Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang perlu dirubah itu siapa? Kita. Berapa banyak saya mau katakan buat saudara, mungkin Anda yang berdoa untuk kesembuhan. Anda sudah beriman untuk kesembuhan. Dan Anda katakan ketika kesembuhan itu belum terjadi, Anda langsung ngomong, wah Tuhan tidak sanggup menyembuhkan saya. Jangan dari mulutmu keluar demikian. Kenapa? Tuhan tetap maha kuasa. Kenapa kita nggak disembuhkan? Karena Tuhan punya maksud yang lain yang kita tidak tahu.
Mungkin kita sudah kasih persembahan. Lu kata pendeta kembali 10, 20, 100 kali lipat. Kenapa kok Anda kembali kepadaku 100 kali lipat? Kembali saya mau katakan, kita jadi Kristen yang transaksi. Minta timbal balik. Jangan jadi orang Kristen seperti ini. Tuhan tetap Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita yang harus berubah. Jangan jadi orang Kristen yang selalu minta protes sama Tuhan tentang kewajiban-kewajiban yang Anda berikan. Yesus ketika ketemu dengan orang yang memberi, orang kaya yang memberi persembahan, dan seorang miskin, janda miskin yang memberi persembahan. Yesus berkata, janda miskin itu pemberiannya lebih berharga daripada orang kaya ini. Kenapa? Orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Orang miskin itu memberi dari kekurangannya. Ini bicara masalah apa? Tuhan bicara masalah hati. Bukan berarti yang besar itu tidak penting. Semua penting. Kegerakan semua itu butuh yang namanya dana. Tidak ada dana, tidak bisa berjalan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita memberi dengan sukacita, kita memberi dengan sukarela, kembalinya itu pasti Tuhan sudah tentukan. Bukan pendeta yang tentukan, tapi Tuhan yang tentukan. Kalau kita memberi dengan hati yang taat, kita cinta akan Tuhan, tidak perlu disuruh untuk memberi, tidak perlu disuruh untuk perpuluhan, tidak perlu disuruh untuk menabur. Kita rindu menabur, karena apa? Di sana, di mana di persekutuan doa, di gereja itu kita bertumbuh. Artinya, Tuhan minta di sana, kita bisa menjadi pembuka jalan. Yang terakhir, apa maksud Tuhan yang terakhir yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu? Tuhan minta supaya untuk menolong orang lain yang sedang melewatinya. Seperti peristiwa Yusuf. Yusuf bisa menolong banyak orang yang kelaparan. Kenapa? Karena Yusuf sudah melewati fase-fase yang namanya kelaparan. Di penjara, menjadi budak, Yusuf pernah kelaparan. Mungkin Anda bertanya, kenapa Pak ketika ada sebuah khotbah tentang pengampunan, supaya Anda dan saya itu praktek mengajar kepada orang lain tentang pengampunan. Dokter sekali lagi bisa bicara tentang teori. Hidup dalam Kristus itu adalah sebuah pengalaman bersama dengan Dia. Yusuf bisa memberi nasihat kepada kakak-kakaknya. Kenapa? Yusuf sudah pernah kecewa, tapi Yusuf tidak simpan dalam hatinya. Pengalaman baru tujuannya adalah apa? Sekali lagi, untuk menolong orang lain. Apapun pengalaman buruk, suatu saat pasti berguna bagi orang lain. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Bapak Ibu, kalau sekali lagi kita jadi anak Tuhan, kita sadar iblis itu nguji kita, supaya sekali lagi iman kita ini gugur. Tapi Tuhan doa kepada kita, supaya iman kita tidak gugur. Nanti kalau iman kita makin teguh, makin kuat, Tuhan minta, kuatkanlah saudara-saudaramu. Bangun iman saudara-saudaramu. Tuhan pakai setiap pengalaman. Melalui peristiwa Petrus itu, Bapak Ibu sadar Petrus itu siapa? Nelayan biasa, orang bodoh, orang yang cuman kerjanya biasa-biasa saja. Tapi Tuhan pakai Petrus. Kenapa Petrus yang biasa-biasa itu menjadi luar biasa? Apa luar biasanya Petrus?
ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bisa langsung bertobat. Karena apa? Petrus rindu bisa jadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, sudahkah kita bisa jadi berkat bagi orang lain malam hari ini? Apapun kondisi kita, pengalamanmu hari ini terpuruk, Tuhan ingatkan kita supaya kita bangkit kembali. Nanti pengalamanmu itu akan jadi berkat bagi orang lain. Bersyukurlah supaya kita bisa jadi pembuka jalan. Saya buka sedikit, ada satu kesaksian berkata seperti ini. Kesaksian itu namanya Lido Antonile. Kalau Anda pelajari siapa Lido ini adalah seseorang yang kerja di mobil Ford, Bapak Ibu ya, pada zaman tahun 2000-an ya. Ide-idenya itu sangat bagus dan sangat berguna, tetapi mobil Ford itu memecatnya karena apa? Ide-idenya itu dipikir tidak cemerlang, tidak bagus, dan akhirnya Lido ini keluar, dipecat, saudaraku ya. Tahun 1978, dia akhirnya cari kerja lagi. Dia tidak putus asa karena dia tahu ide-idenya itu dari Tuhan. Sehingga dia kerja di satu perusahaan mobil lagi yang namanya mobil Chrysler, saudaraku ya. Dan mobil ini hampir hancur, bangkrut, saudaraku ya. Dan ide-ide daripada Lido ini disampaikan. Dan akhirnya pemimpinnya setuju. Perusahaan mobil ini kembali jaya. Dan Anda tahu, Lido menjadi presiden. Pada saat itu presiden direktur pada 1978. Dan dia merajai mobil pada zaman itu. Gara-gara apa? Gara-gara dipecat. Dia bisa dapatkan jabatan yang lebih besar. Kembali saya mau ingatkan, Tuhan sediakan yang terbaik di balik setiap masalah. Supaya kita bisa membangkitkan orang lain. Bapak Ibu, percayalah, malam hari ini tidak kebetulan Anda dengar firman Tuhan. Sekali lagi, bersyukurlah kita jadi pembuka jalan. Tujuannya Tuhan adalah apa? Yang pertama, menjadikanmu Kristen pengalaman, bukan Kristen teori. Yang kedua, menjadikanmu teladan bagi dunia ini. Dan yang terakhir, untuk menolong orang lain yang sedang melewatinya. Tuhan memberkati. Kita akan nyanyi sebuah lagu. Saya serahkan Pak Alfian. Tuhan kau sembuh. Mari bersama-sama kita akan menyanyikan satu buah lagu. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami persilakan hamba-Nya yang mau berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shede baraka baraka shede baraka.
Bapa surga, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih setiamu, cintamu yang begitu besar, anugerahmu Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti semua karena anugerah kemurahan Tuhan, supaya kami bisa mengerti lebih lagi Tuhan, firman-Mu sendiri yang bisa mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami masih banyak kekurangan, kelemahan kami, tapi Engkau sendiri melalui firman-Mu, kekurangan kami bisa diubah Tuhan, supaya kami bisa taat, mendengar, mengerti, dan bisa taat akan firman-Mu. Firman-Mu sendiri menjadi jawaban dari segala masalah kami. Firman-Mu sendiri yang mengubah, menyembuhkan segala sakit penyakit, disembuhkan oleh kuasa Tuhan, oleh kuasa bilurnya Tuhan. Yang lemah Tuhan, Kau kuatkan Tuhan. Oh Tuhan, dengan masalah-masalah yang Tuhan kami alami ini, supaya masalah ini Tuhan menjadi berkat bagi kami Tuhan, supaya kami bisa mengenal Engkau secara pribadi, dan pengalaman ini kami bisa menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Tuhan, bukakan mata pikiran hati kami supaya kami bisa mengerti, dan berikan roh kuasa-Mu untuk taat melakukan firman-Mu. Firman-Mu sendiri yang bisa mengubah hati dan pikiranku Tuhan. Terang kemuliaan Tuhan terbit atas hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Bapak. Supaya kami bisa menjadi teladan di dalam rumah tangga kami Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih kami bisa menjadi bersinar di dalam hidup kami Tuhan. Dan juga Tuhan, tolong Tuhan, berikan hati yang taat dan hati yang sukacita Tuhan. Damai sejahtera Allah mengalir, memimpin, menuntun jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Pak David yang membawakan firman-Mu Tuhan. Berikan urapan-Mu pada Pak David, makin hari makin diurapi pewahyuan dari Tuhan, supaya firman-Mu makin hari makin dibukakan menjadi mengubah hidup kami Tuhan semua Tuhan. Yang jangan ada kekerasan di dalam hati kami, tapi ubahkan hati dan pikiran kami Tuhan. Berikan roh lemah lembut untuk bisa menerima firman-Mu. Firman-Mu sendiri mengerjakan, mengubahkan hidup kami. Terima kasih dan berkati Tuhan Pak David, suami istri dan anak cucu mantu semuanya diberkati, diberikan kekuatan, kesehatan juga Tuhan. Dan juga Tuhan Alfian yang main musik, WL Tuhan Kau berkati juga Tuhan, supaya makin hari makin pelayanannya makin diurapi Tuhan dan diberkati Tuhan. Dan juga Tuhan rumah tangganya semua Tuhan, Kau terlebih tahu Tuhan rumah tangganya, dan Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan memenuhi segala kebutuhannya Tuhan. Kau tahu apa yang dibutuhkan, Tuhan akan memberikan. Dan juga Tuhan semua dicukupi oleh Tuhan dan diberikan kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kekuatan kami untuk menghadapi masalah apapun juga yang kami hadapi. Berikan kekuatan kami, tanpa Engkau kami tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya mengandalkan Engkau sepenuhnya. Tanpa Engkau kami tidak bisa Tuhan. Engkaulah satu-satunya andalan kami yang sebagai penolong kami Tuhan. Berikan kekuatan, roh sukacita, damai kasih-Mu mengalir dalam hidup kami semuanya Tuhan. Yang mengikuti Zoom ini juga Tuhan, Kau berkati satu persatu, Kau jamah, Kau lawat satu persatu Tuhan. Oh, yang susah Kau hiburkan hatinya Tuhan. Kau berikan kecukupan, berkelimpahan Tuhan, yang kekurangan. Terima kasih. Dan juga Tuhan, berkati Harvest Blessing Tuhan, yang hari Rabu kami onsite. Tuhan kirimkan, Tuhan supaya mereka bisa datang kepada Tuhan. Tolong Tuhan, satu persatu berikan roh haus lapar akan firman-Mu, supaya mereka bisa datang dan bisa, Tuhan, dengan urapan Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan, dibangkitkan hati mereka, berikan roh menyala-menyala datang kepada Tuhan.
Dan Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri bekerja. Tuhan, bangku-bangku semua dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus akan lapar Engkau. Jiwa-jiwa baru dan juga yang lama, Tuhan, berikan semangat hidupnya supaya mereka lebih sungguh-sungguh kepada Engkau, cinta Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati, dapat blessing semua, diberkati kami semua yang mengikuti Zoom dan onsite hari Rabu, semuanya Tuhan campur tangan, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Oh, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman persekutuan doa Harvest Blessing mengucapkan welcome, selamat bergabung bersama kami tahun mujizat terjadi di tahun 2025. Ibadah Raya Rebu tanggal 19 Februari jam 7 malam bersama Evangelis Yang Chen. Mari datang bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama kami PD Harvest Blessing. Doa malam online Senin 24 Februari bersama Ibu Wais Wamesa. Mari alami jamahan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Persembahan bisa ditransfer Bapak Ibu ke rekening L. David Limanto AC 1030565807. Persembahan umum perpuluhan ucapan syukur dan pengembangan PD Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan God bless you all, sampai bertemu minggu mendatang. Oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Saya percaya semua yang hadir, semua pasti diberkati oleh Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menjadikan hidupmu diubahkan jadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat, menghadapi situasi yang berat di depan kita. Kita boleh tampil terus menjadi seorang pemenang. Tuhan pakai setiap tangan-tangan kami malam hari ini untuk menjadi anak-anak Tuhan yang penuh berpengalaman, untuk menjadi kesaksian bagi orang lain, untuk bisa menjadi teladan bagi orang lain, untuk bisa menolong orang lain ketika kita sudah melewatinya. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah yang luar biasa hari ini. Biar berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai, memulihkan, dan membuat hidup kami berkemenangan hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.